Pada 2023 ini, ada dua angkatan Akpol yang mendominasi jabatan tinggi dan gelar jenderal tinggi, yakni Angkatan 1988 dan Angkatan 1991. Sebagian publik menyebut, dominasi itu terkait suksesi Idham Aziz Angkatan 1988 yang menjadi Kapolri sebelumnya, dan juga kekuasaan petahana Litsio Sigit Prabowo dari Angkatan 1991 yang kini sedang hangat-hangatnya. Yang pasti periode 2023 dan 2024 ini merupakan tahun peralihan gerbong 88 ke angkatan berikutnya, karena Angkatan 88 akan memasuki masa purna bakti. Sebaliknya posisi jenderal yang ada di tubuh Polri saat ini, dari bintang 1 hingga bintang 4 didominasi Angkatan 1991. Siapa saja mereka yang terbilang menonjol selain Kapolri Jenderal Litsio Sigit Prabowo, Komjen Fadil Imran dan Komjen Wahyu Widada. Jenderal Polisi Bintang 2 Irjen Pol Ahmad Kartiko ini diketahui tengah menjabat sebagai Pati Baintel Kampolri. Secara khusus, Pati kelahiran 20 Maret 1968 ini bertugas pada BP2MI sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Sebelum jabatan tersebut, jenderal yang berpengalaman dalam bidang intel ini juga pernah menjabat sebagai Karo Analis Baintel Kampolri 2020. serta sebagai Kabid Kerma Baintel Kampolri 2016. Pati kelahiran Makassar pada 25 Agustus 1968 ini dilantik oleh Kapolri Litsio Sigit Prabowo sebagai Kapolda Kalimantan Selatan sejak Oktober 2022 lalu. Sebelum menduduki jabatan Kapolda Kalsel, Andirian juga pernah menyemat posisi Dirtipidum Bareskrim Polri 2020 dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri 2020. Sebelumnya, nama Andirian dikenal sempat memimpin rekonstruksi kasus insiden terhadap 6 laskar FPI, menjadi salah satu jubir Polri pada kasus kematian Brigadir J, hingga penampilannya yang terbilang hedon. Pati asal Yogyakarta kelahiran 2 April 1968 ini tengah menduduki jabatan asisten logistik Kapolri. Dalam riwayat karirnya, sejumlah jabatan penting tercatat pernah disandang oleh polisi bergelar Raden tersebut, yakni Kadif Humas Polri 2020, Karopenmas Div Humas Polri 2019, hingga Kabid Humas Polda Metro Jaya 2016. Memiliki pengalaman menonjol di bidang humas, Raden Argo pernah mendapat penghargaan dari Kapolri Tito Karnavian sebagai pengelola medsos terbaik di institusi Polri. Prestasi itu diraihnya saat menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jatim. Jenderal Bintang 2 kelahiran Surakarta 11 Juli 1969 ini merupakan pejabat petahana Kapolda Kalimantan Utara. Sebelumnya, Pati yang seumuran dengan Kapolri Jenderal Litsio Sigit ini juga menduduki posisi Widya Iswara Utama Sespim TK1 Lemdiklat Polri 2021, Kabag Sumdaroren Min Bareskrim Polri, dan lain sebagainya. Pada Mei 2023 lalu, ia dikaitkan dengan kasus suap bahan bakar minyak atau BBM ilegal di Tarakan. Konon dia menerima suap sebesar 1,7 miliar rupiah. Namun Kapolda Daniel tegas membantahnya. Namanya, Pati Krisna banyak disorot saat terjadi peristiwa bom Sarina Tamrin di tahun 2016. Di tahun yang sama, ia juga dikenal karena mengusut kasus Yanida Mirna Salahin hingga kasus pengaturan skor Ketua Umum PSSI Joko Driono pada 2019 silam. Saat ini, lulusan Akpol 1991 tersebut menduduki jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat Karomisinter Divhubinter Polri 2017, serta Wakapolda Lampung 2016. Jenderal kelahiran Maluku Tengah 30 Januari 1969 ini diketahui berpengalaman dalam bidang reserse dan pernah menjabat sebagai Kadensus 88 AT Polri. Perwira yang berpengalaman dalam bidang reserse ini juga menduduki jabatan seperti Kabid Intelijen Densus 88 AT Polri 2010-2012, hingga Kadensus 88 Anti Teror Polri yang kini dijabatnya.
Pati 54 tahun ini mulai dikenal setelah berhasil melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana separatis insiden bom Bali, Ali Imron. Jenderal Polisi Bintang 2 kelahiran 4 Juli 1970 ini tercatat sebagai Kapolda Riau Petahana sejak akhir 2021. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis seperti menjadi Wakapolda Jatim 2018, Kepala Divisi Humas Polri 2018, hingga Kapolda Nusa Tenggara Barat 2020. Berdasarkan catatan LHKPN 2021, dia tercatat sebagai polisi terkaya saat ini dengan aset mencapai 27 miliar rupiah. Medisya merupakan salah seorang perwira tinggi Polri yang kini menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Pati kelahiran 4 Mei 1968 ini juga diketahui sebagai besan dari Kabahar Kam Polri, Komjen Fadil Imran. Sebelum menjabat Wakabain Telkam, Pati yang berpengalaman di bidang intel ini juga pernah menduduki posisi seperti Kapolda Sulawesi Selatan 2020, Kapolda Sulawesi Tengah 2019, Direktur Sosbud Baintelkam Polri 2018, dan lain sebagainya. Jenderal Rusdi Hartono saat ini menjabat Kapolda Jambi sejak 14 Oktober 2022. Dalam riwayat jabatannya, Jenderal kelahiran 4 Mei 1969 ini juga pernah menjabat Wadir Lantas Polda Riau 2010, Dirlantas Polda Kepri 2011, serta Dirlantas Polda Jabar 2013. Polisi yang berpengalaman dalam bidang intel ini juga pernah menjadi Kapolrestabes Makassar 2015, Karopenmas Diphumas Polri 2020, hingga Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri 2021. Berikutnya ada nama Irjen Pol Syahardiantono. Pria kelahiran 2 Februari 1970 ini merupakan pengganti terpidana mati Ferdi Sambo untuk posisi Kadif Propam. Sebelum menjabat Kadif Propam, Syahar sendiri sudah banyak menduduki posisi penting lainnya seperti Wakabareskrim Polri 2020, Dirtipiter Bareskrim Polri 2020, Karo PID Diphumas Polri 2019, hingga Kabag Penum Divisi Humas Polri 2018. Pada Oktober 2022, ia pernah dituding melakukan pemerasan pada pengusaha Tony Sutrisno sampai 4 miliar rupiah untuk memproses laporan penipuan jam tangan mewah merek Richard Mille. Namun tudingan itu terbukti hanya hoaks belaka. Isu nepotisme pada sejumlah jenderal rekan seangkatan Kapolri yang kini menduduki sejumlah posisi penting di daerah dan Mabes Polri mungkin tak bisa dihindari. Namun, para jenderal angkatan 1991 ini memang terbukti gacor bila menilik jejak riwayat karir mereka, bahkan sebelum Listio Sigit menjadi Kapolri. Menurut kalian sendiri gimana guys?